kasih tahu sama saudara bahwa segala sesuatu tanpa perkecualian, ingat baik-baik, Tuhan yang menciptakan. Ada amin? Dan pada minggu yang kedua kami telah belajar sama-sama bagaimana saudara menyadari sebagai manusia ciptaan Allah. Saudara menyadari bahwa kita itu ada di bumi ini bukan kebetulan, bukan asal ada, bukan asal hidup. Itu sebabnya saya harap setiap saudara tanya sama Tuhan, kalau engkau ingin menjadikan aku untuk hidup di tempat ini, apa yang dapat aku lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Dan menyenangkan sekali, minggu yang lalu kami sudah bersama-sama mempelajari bagaimana Tuhan atau Allah menjadikan saudara untuk satu tujuan yang pasti. Dan hari ini kami akan belajar firman Allah bahwa Tuhan ingin menjadikan saudara bukan sekedar di bumi, tetapi untuk tujuan yang kekal. Amin. Ada tujuan. Oke lah, kita semua menyadari orang hidup di atas muka bumi paling-paling ya sekitar 100 ya. Itu pun kalau kuat, kalau lama. Tetapi ya berkisar sekitar itu. Sedangkan saudara dan saya menyadari bahwa kekekalan itu selama-lamanya. Dan ternyata kalau saudara perhatikan di dalam pendahuluan yang saya buat di dalam warta, kehidupan kita sekarang ini ternyata merupakan persiapan untuk saudara menuju kepada kekekalan. Jangan pernah lupa itu. Apa yang saudara lakukan, apapun bentuknya, itu berdampak kepada kekekalan. Saudara, saya harap saudara serius menanggapi hal ini, karena ini kebenaran. Dan kami mau pelajari hari ini tentang bagaimana Tuhan ingin supaya saudara dan saya dapat memiliki pikiran, perasaan, tujuan hidup kepada kekekalan. Yuk kita baca teksnya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-11. Saya akan tolong bacakan buat saudara. Iya, itulah Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan perhatikan baik-baik, Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Mereka siapa? Saudara dan saya. Tetapi sayang, banyak manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu sebabnya dari sekian ratusan ribu orang yang mencari Tuhan, hanya sekelompok kecil. Itu yang saudara kita perlu menyadari. Dan dari kebenaran ini saya ambil teks yang di tengah. Bahkan iya, itulah Allah memberikan. Dan waktu saya selidiki dari beberapa terjemahan yang lain, berarti dalam waktu yang lalu Allah sudah berikan kepada setiap manusia sampai selama-lamanya. Sudah diberi. Siapa yang terima? Hello. Saudara yang ngejawab dong. Siapa yang terima? Katakan saya. Betul ya? Masing-masing ya. Saudara sudah terima itu. Sekarang tinggal bagaimana kami menyikapinya. Semua kita sudah menerima itu kekekalan. Itu sebabnya saudara datang di tempat ini. Itu sebabnya ada banyak di antara kami yang suka berdoa.
Ada di antara kami yang suka melayani. Ada di antara kami memberikan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu adalah karena Tuhan sudah karuniakan kekekalan. Jadi bukan sebab kita lebih baik dari yang lain. Jangan lupa itu. Waktu saudara dianugerahi kekekalan itu dan saudara tangkap itu sebagai kebenaran, mewujudkan dalam hidup, saudara akan menikmati beberapa kebenaran seperti apa yang tertera di warta saudara. Yang pertama, kita akan memiliki pikiran tentang kekekalan. Maksudnya, saudara dan saya menyadari bahwa hidup kita itu di bumi cuma sementara. Amin. Cuma sementara. Satu hari saya buka, Bapak punya jas pakaian. Gak ada yang beli, mungkin hanya satu ya. Dua yang saya ingat saya buatkan Bapak. Yang pertama waktu mau menikah, yang kedua waktu kami dapat persembahan kain dari luar pulau. Hanya dua itu, lainnya mayoritas dikasih. Dan begitu Bapak meninggal, saya laundrykan satu-satu, dua tiga saya laundry, selesai saya laundry lagi. Dan itu ada banyak yang saya jajar di lemari, di almarinya. Saudara tahu, satu hari saya buka, saya panggil orang, kamu lihat itu. Itu sebabnya Salomo menuliskan segala sesuatu yang di dunia ini sia-sia. Kenapa? Dia udah mati, gak dibawa jasnya. Hello, gak dibawa, masih ada utuh. Saudara, mari kita belajar menyadari bahwa jangan memupuk kekayaan saudara di bumi. Mungkin saudara bisa secara spontan, enak aja yang ngomong, pendeta soalnya. Bukan itu. Tapi firman Tuhan katakan semua yang di bumi itu adalah sementara. Ada amin? Semua menyadari itu. Waktu kita tangkap itu kebenaran, bahwa adanya kekekalan, orientasi pikiran kita harus kita akan menyiapkan diri untuk kekekalan. Itu sebabnya coba kita teguhkan hati kita masing-masing di dalam Filipi 3 ayat 20. Apa yang firman Allah kasih tahu kepada saudara? Filipi pasal yang ketiga. Pasal 3 ayat 20 kali ini kita bareng-bareng ya baca ayat firman Allah ini. Filipi 3 ayat 20, apa yang firman Tuhan katakan? 2-3. Karena kewarganegaraan kita ada di dalam mana? Amin. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara dan saya, rumah kita itu bukan di sini. Sebagus apa rumah saudara, ingat baik-baik, rumah kita di seberang sana. Waktu kebenaran ini menguasai hidup saudara, kita tidak akan mempunyai orientasi pemikiran hanya berkisar sekitar dunia ini. Firman kasih tahu sama saudara bahwa rumah kita sebenarnya di sana. Oh, luar biasa. Saudara, seringkali mengapa saya suka view ya, suka pemandangan. Hampir tiap detik, tiap saat saya melihat gunung, saya bilang, Tuhan, Engkau ada jauh di seberang sana. Dan itu rumahku. Aku sedang siap untuk melakukan apa yang menjadi keinginanmu. Dan saya harap semua saudara akan menikmati kebenaran ini nyata di dalam hidup. Kemudian yang kedua, ternyata saudara, Tuhan yang masih kesempatan kepada kita hidup, Tuhan kasih tahu apa yang harus saudara lakukan.
Karena kita walaupun sifatnya sementara, kita masih ada kesempatan. Yuk kita buka apa yang dinasihatkan oleh firman Allah di dalam kitab Galatia. Galatia pasal yang ke-6. Saya akan baca ayat 9. Sama-sama kita akan baca ayat 10. Galatia 6 ayat yang ke-9 saya baca, ayat 10 bareng-bareng. Firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu. Saudara tahu arti jangan jemu-jemu? Tidak pernah boleh capek. Amin. Tidak pernah boleh capek. Apa? Firman Tuhan katakan berbuat baik. Saudara, waktu kita menangkap kebenaran tentang kekekalan ini menjadi bagian dalam pribadi kita, saudara akan menjadi pelaku firman. Kemudian karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maksudnya apa? Waktu kita menuai bukan saja di bumi. Apa yang saudara tabur di bumi itu menentukan yang di surga. Itu firman. Sama-sama ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang, terutama kepada kawan kita yang seiman. Saudara, saya harap satu dengan yang lain. Itu sebabnya kami rindu untuk supaya ada kisah di mana kali ini kebenaran mulai minggu depan selama 4 minggu berturut-turut. Saya memikirkan tentang bagaimana keluarga Allah. Saudara, ini keluarga loh. Sadar atau tidak? Hello. Sadar atau tidak kita itu keluarga? Mungkin ada orang yang Tionghoa, orang Jawa, orang Bali, orang Lombok, orang mana. Tapi firman Tuhan katakan kita adalah kawan sekeluarga, seiman. Saudara menjadi keluarga Allah karena saudara percaya kepada Yesus yang sama. Bahkan luar biasa, Yesus mengatakan saudara dan saya itu keluarganya Yesus. Siapa bapakku? Siapa ibuku? Mereka yang percaya kepadaku. Itu kata Yesus. Jadi kita ini keluarga Allah loh. Tidak boleh ya iri-iri hati, hati yang kotor itu coba ya jauhkan. Mungkin sempat itu timbul, oke, wajar. Masih pendeta juga pernah. Jangan pikir saudara jengkel rasa tidak senang sama si A si B. Siapa bilang? Pendeta pun bisa begitu, tetapi jangan simpan. Karena semua kita itu satu di dalam Tuhan. Ada amin. Siapa yang bisa nolongi? Diri saudara sendiri. Kita masing-masing. Kalau ada orang greget ke hati saudara, doakan. Angel lo ya, sembahyang seperti itu. Apakah saudara mengalami begitu? Halo? Belum punya pengalaman? Dan saudara perlu tahu, kita diperhalusi itu, siapa yang menjengkelkan kita? Justru orang yang dekat dengan kita. Tidak mungkin orang pujon, tidak mungkin orang mana. Ngerti saudara? Pasti orang yang sekeluarga. Tetapi itu justru PR kita. Firman Tuhan katakan, kita harus menyadari bahwa kita tidak pernah boleh capek. Jangan jemu-jemu. Berbuat baik saja, berbuat baik saja. Rasanya kadang-kadang setengah dipaksa, saudara. Jujur, ini satu pengalaman saya baru aja waktu kami full timer berlibur. Saya menyadari bagaimana kondisi keuangan mereka.
Dan saya pun menyadari kondisi keuangan saya. Pada waktu itu jujur saya agak berat kalau bilang, oke, makan siang saya yang bayar semua. Jujur di hati kecil itu berat karena kondisi saya. Tapi saudara, Tuhan tuh kok sak ngerti-ngerti nih saudara. Begitu saya mau keluarkan dana, jatah saya keluarkan dana. Ada orang transfer uang. Saya transfer uang ini untuk makannya para full timer. Hah? Dahsyat Allah kita, saya bilang. Karena dia sangat mengerti pergumulan saya. Sekalipun saya dalam kondisi yang pas-pasan, tetap saya ingin berbuat apa yang firman Tuhan katakan. Melakukan perbuatan baik untuk kelompok iman kita, saudara seiman. Saya katakan, dahsyat Allah kita. Ya, Allah sangat mengenali pribadi kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan, supaya saudara dan saya selalu mewarnai kehidupan, melakukan perbuatan baik. Kemudian saudara, satu hari Tuhan ingatkan saya bagaimana Tuhan mengajarkan di dalam Matius 25. Yuk kita teguhkan melewati Matius 25. Matius pasal 2 itu ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, perhatikan baik-baik, kamu sebenarnya telah melakukan untuk Tuhan. Wow. Itu sebabnya saya selalu mengarahkan kepada para lansia, belajar di dalam segala keterbatasan kita. Ya, saya bilang rata-rata kita kalau masak untuk siapa? Untuk diri kita, untuk anak keluarga, betul ya? Tapi belajar, coba ambil satu mangkok, kasih sama tetangga. Cari mereka yang memerlukan. Dan waktu saudara belajar untuk menerapkan itu tiap saat dalam kehidupan saudara, dipastikan firman itu akan nyata dalam pribadi kita, apa? Menuai di bumi dan di seberang sana. Ada amin. Saudara harus tolong diri saudara kalau mau diberkati oleh Allah. Rahasianya bukan terima terus, bukan. Belajar memberi, belajar dalam keterbatasan kita, belajar memberi. Sebab firman Tuhan katakan, waktu Yesus melakukan penyaringan manusia, di mana ada orang yang masuk dalam kerajaannya dan orang yang masuk ke dalam neraka, Tuhan bilang, kamu menikmati kerajaan Allah karena apa yang kamu lakukan kepada orang yang lebih hina, kamu sebenarnya sedang melakukan untuk aku, dan tiba saatnya kamu menikmati. Mari saudara nikmati kebenaran ini. Yang berikutnya, ternyata saudara, orang yang memiliki pikiran kekekalan, dia tidak takut mati. Halo, kalau ada di antara kita yang hari ini masih takut mati, periksa dirimu dengan kebenaran. Sudah siap pulang enggak? Ya, kadang-kadang Bu, saya belum siap Bu, karena saya masih pikir cucu saya. Ya ampun, cucunya dipikirin karena belum masih mikirin cucu karena belum siap mati. Ngapain? Ya, ngapain? Saya ingat Bapak. Jujur saudara, waktu mau pulang itu dia pergumulan, kepingin menyelesaikan studio. Dia ingin anaknya hidup dalam pelayanan untuk tim yang saya keliling Indonesia. Itulah untuk Aku Cinta Sekolah Minggu.
di mana beliau ingin menayangkan versi anak-anak untuk perekaman seperti itu. Dan ternyata beliau dalam kondisi yang sudah sakit mengerjakan seperti ini, peredam, ya. Saya bilang, Pak, kamu sakit, ngapain kamu kesini? Diluai. Dan ternyata Tuhan sangat tahu. Waktu saya menyembah Tuhan, Tuhan cuma bilang sama saya, beritahu kepadanya, suruh pilih dia, mahkota atau pelayanan. Saudara, Tuhan ngerti semua yang saudara lakukan. Tuhan bilang, ayo kamu pulang. Kamu pulang. Sudah ada mahkota yang aku sediakan buat kamu. Itu pernyataan Tuhan kepada suami saya. Saudara, firman Tuhan katakan dengan sangat jelas. Yuk kita tutup dengan ayat firman Allah yang mengatakan di Mazmur 89 untuk bagian ini. Mazmur kita akan lihat di dalam 2 Timotius 4. Apa yang Rasul Paulus katakan? 2 Timotius pasal yang keempat. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Kita akan coba perhatikan ayat firman Allah. Ayat 6 saya baca. Ayat 7 saudara baca. 2 Timotius 4 ayat 6, ayat 7 dan 8. Ayat 6 saya baca, 7 saudara baca, 8 bareng-bareng. Tetapi mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Sama-sama. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan. Berarti mahkota itu siap untuk saudara. Halo? Yakin gitu loh saudara. Saya begitu yakin. Sudah tersedia mahkota dalam hidup saya. Saya sangat memastikan itu. Karena firman. Dan firman ini untuk saudara dan juga untuk saya. Betul ya? Untuk semua kita sama ya. Amin. Ya, jangan meragukan. Siap untuk pulang. Itu kata firman Tuhan. Oke, kita masuk dalam bagian yang kedua. Apabila saudara menghidupi kebenaran tentang kekekalan, maka bagian yang kedua, saudara akan mampu bekerja untuk makanan yang berdampak kepada kekekalan. Kita baca ayatnya Yohanes 6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-27 bareng-bareng kita baca. Firman Tuhan katakan Injil Yohanes 6 ayat 27. 2-3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Sampai di situ. Sambung dengan Injil Yohanes 4. Saudara akan ngerti ayat ini kalau dihubungkan dengan perkataan Yesus kepada perempuan Samaria, kepada murid-muridnya waktu dia melayani perempuan Samaria. Ayat 34 sama-sama kita baca 2-3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jelas ya saudara? Saudara akan
waktu menangkap kebenaran tentang kekekalan, bahwa saudara benar-benar menyadari hidup ini bukan hanya upek-upek cuma sementara 100 tahun, tetapi saudara menyiapkan diri untuk kekekalan, maka firman akan mencatat saudara akan mampu untuk selalu melakukan kehendak daripada Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saudara ingat puluhan tahun yang lalu Gembala Sidang pernah mengatakan kebenaran. Semua kita harus melayani. Ada amin? Nanti saudara ada urutan kebenaran yang akan kami pelajari, bagaimana semua kita harus terlibat dan melibatkan diri dalam. Enggak waktunya kita akan duduk manis dan kira-kira ada mahkota di situ nanti. Dipertanyakan. Tetapi firman Tuhan katakan, waktu engkau menyadari bahwa kehidupanmu dipersiapkan untuk kekekalan, maka engkau akan mampu untuk melakukan kehendak daripada Allah dan menyelesaikan. Wow. Mari saudara, angkat tangan kita, angkat tubuh kita, angkat semua kebiasaan kita untuk fokus menyenangkan hati Bapa. Saya belajar untuk menolong sidang jemaat dalam hidup. Bukan kita mau enak, enggak saudara. Tapi waktu saudara sudah melipatkan diri dalam pelayanan, saudara sebenarnya sedang menerapkan firman dalam hidup. Dan waktu saudara menerapkan firman dalam hidup, selalu saya tekankan apa? Pasti terjadi apa? Mujizat. Orang-orang yang sering kali saya tolong dengan secara pribadi, dia sudah menikmati banget bahwa firman Allah itu ya dan amin. Waktu saudara mengizinkan kebenaran itu terjelma dalam hidup, dipastikan ada mujizat Allah. Itu firman. Ya. Kemudian yang berikutnya, firman Tuhan memberitahu kepada saudara tentang kebenaran ini. Bagaimana waktu saudara hidup dalam kekekalan, hidup dalam terang kekekalan, maka saudara dan saya akan menikmati bagaimana sukacita firman. Yuk, kita teguhkan hati kita masing-masing. Kita nilai ya diri kita ya. Nilai itu enak diri kita sendiri, jangan nilai orang ya. Yuk kita nilai diri kita sendiri dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil di Mazmur 119. Apa yang firman Allah katakan? Saya akan tolong baca buat saudara ayat 14. Kemudian sama-sama saudara akan sama-sama baca ayat 15. Dan saya akan baca bareng-bareng saudara ayat 16. Atas petunjuk peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Ayat yang ke-15. Sama-sama, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Yuk dinilai ya dirinya sendiri ya. Saudara waktu baca firman Allah, apakah saudara menikmati sukacita seperti menerima harta? Wow. Kalau orang Tionghoa itu namanya kangdao. Ya. Saudara, sudahkah kita mengalami kebenaran ini dalam hidup? Atau ya baca firman Allah, ya ngantuk. Atau saudara benar-benar berniat, berusaha untuk menangkap semua benih firman Allah sehingga saudara menikmati sukacita Allah. Itu saudara yang bisa menilai diri kita masing-masing. Tidak usah nilai orang lain. Ada amin? Ya, waktu saudara baca firman Allah itu benar
benar-benar merangsang saudara, benar-benar rasanya kalau tidak baca firman Allah sehari ada sesuatu yang kurang. Mari kita tolong diri kita. Dan kebenaran berikutnya dikatakan di dalam kebenaran Mazmur 119 ayat 37. Baca bareng-bareng juga sampai kata hampa saja ya. Oke, boleh sampai bagian B. 37 dari Mazmur 119, 23. Lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Saya boleh tanya sama saudara dengan jujur, pernah enggak saudara doa, Tuhan alukan saya dari mencari keuntungan? Pernah enggak? Saudara aja jawab di hati, enggak usah angkat tangan lah. Ya, pernah enggak? Firman Allah ngajar gitu loh. Berarti kita belum melakukan firman, bukan? Firman Tuhan katakan, Tuhan lalukan mataku ini dari melihat sesuatu yang matre di dunia ini. Wow. Tetapi buat aku cinta kepada firman, buat aku terkagum-kagum akan kekayaan firman itu. Saudara tahu ayat ini dinikmati oleh siapa? Yeremia. Di dalam tekanan begitu rupa, di dalam tindihan begitu rupa, Yeremia katakan, waktu aku berjumpa dengan firman-Mu, ada sukacita yang luar biasa yang membangkitkan semangatku untuk hidup. Saudara, firman Tuhan memberitahu dengan sangat jelas, dan untuk jam, karena kami akan ada perjamuan kudus, maka saya akan menutup kebenaran ini dengan satu pernyataan terakhir terdapat di dalam Filipi 3 ayat 13. Filipi pasal yang ketiga. Saya akan tolong bacakan buat saudara. Filipi pasal yang ketiga, ungkapan dari hambanya Rasul Paulus. Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-13. Saya akan lanjutkan sampai 14 sebagai ayat yang terakhir. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku. Aku berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, waktu saudara dan saya dimampukan oleh Allah memiliki orientasi kekekalan di depan kami, di hadapan kami, kami akan arahkan semua kekuatan kami untuk meraih itu dengan jalan melupakan semua, baik itu kegagalan, keberhasilan. Tujuanku satu, hidup yang kekal. Dan kiranya Tuhan akan menolong setiap kita. Jangan lupa ayat awal, Tuhan memberikan, sudah diwenehke, sudah dikasih, tinggal saudara kembangkan dalam pribadi saudara masing-masing. Menangkap itu sebagai kebenaran, jangan lupa kekekalan itu dikaruniakan dengan membayar harga yang sangat mahal, darah domba. Saya minta semua pelayan-pelayan Tuhan akan mempersiapkan perjamuan kudus. Semua pelayan langsung akan maju ke depan. Siapa yang bertugas untuk mengangkat ini?